kami mencela kami saat ini Tuhan. Biarlah pujian sembah kami Tuhan. Kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji Tuhan, di hari yang luar biasa, di bulan yang penuh dengan sukacita ini, kita turut merasakan sukacita. Amin. Dan kita langsung saja kepada pokok ayat firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai landasan untuk kita renungkan yang tercatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai yang 13. Lembaga Alkitab memberi judul yaitu kepada jemaat di Philadelphia. Di satu perikop ini Kristus menyampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Menjadi ayat renungan pada pagi hari ini saya ambil di dalam ayat yang ke-8. Ayat ke-8 berkata demikian, boleh ditampilkan di layar. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pesan Kristus kepada ketujuh jemaat lokal yang ada di daerah Barat Asia Kecil pada waktu itu. Dan salah satunya adalah jemaat Philadelphia. Nah, sedikit saya cerita tentang Philadelphia ini. Kota Philadelphia ini terletak di wilayah provinsi Asia Kecil, yaitu di negara Turki. Tempatnya kota Alaşehir ya namanya. Nah, jika dibandingkan dengan kota-kota yang pernah disebutkan oleh Rasul Yohanes, kota Philadelphia ini bisa dikatakan sebagai kota yang kecil. Jika kita perhatikan, salah satu dari ketujuh jemaat lokal yang ada di daerah Barat Asia Kecil ini, Kristus memberikan nilai plus kepada jemaat Philadelphia. Kristus memberikan pujian kepada jemaat Philadelphia. Kenapa bisa dipuji? Kalau dilihat dari kuantitas jumlah jemaat di Philadelphia pada waktu itu sangat sedikit. Kalau dilihat secara perekonomian jemaat Philadelphia pada waktu itu sangat minim. Jadi apa yang membuat hati Tuhan menjadi tergugah ya untuk memberikan pujian kepada jemaat di Philadelphia ini? Padahal dalam pengiringannya akan Kristus mereka diperhadapkan banyak tantangan di tengah jemaat itu pada waktu itu. Dan di ayat ke-9 dikatakan di sana, ada di antara mereka menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi, tetapi yang sebagainya tidak demikian, melainkan berdusta. Di mana yang berusaha pada waktu itu untuk menghasut jemaat di Philadelphia untuk mengacaukan dan melemahkan iman mereka pada waktu itu. Apa alasan Tuhan untuk memberikan nilai plus kepada jemaat di Philadelphia pada waktu itu? Apa alasan Tuhan sehingga hati Tuhan menjadi tergugah untuk memberikan pujian kepada jemaat di Philadelphia pada waktu itu? Maaf, boleh ditenangkan anak-anak di belakang? Ternyata ini alasannya, Bapak Saudara. Di ayat 8 bagian B, apa di sana dikatakan?
bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini pengertiannya dalam loh Bapak Saudara. Tuhan tahu bahwa kekuatan jemaat Philadelphia pada saat itu tidak seberapa. Amin. Tuhan tahu, amin. Apa yang Tuhan tidak tahu? Tadi pujian, sepanjang pujian tadi connect dengan firman Tuhan ini. Di hari-hari ini saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara yang datang di tempat ini, apa yang Tuhan tidak tahu? Kedalaman hati kita Tuhan tahu. Batas kemampuan kita Tuhan tahu. Amin. Jangan kita berpikir, oh karena saya hebat, karena kekuatanku boleh saya menghadapi menjalani hidup ini. Tidak. Tuhan tahu. Inilah mengapa Tuhan sampai terbuka hatinya memberikan nilai plus pujian kepada jemaat Philadelphia. Karena Tuhan tahu kekuatan mereka tidak seberapa. Amin. Jemaat Philadelphia tidak mengandalkan kekuatan mereka. Dilihat secara perekonomian sangat minim, kuantitas jumlah jemaat sangat sedikit. Mungkin Bapak Saudara yang datang di tempat ini, mungkin ada orang yang membohongimu, Tuhan tahu. Ada orang yang menyakitimu, Tuhan tahu. Mungkin keluarga saat ini yang sedang tidak baik-baik, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu lebih jauh bagaimana masa depan kita nantinya. Amin. Inilah yang membuat hati Tuhan terbuka, memberikan pujian yang positif bagi jemaat di Philadelphia. Kita perhatikan saudara, jemaat di Philadelphia tetap kuat iman mereka, tidak goyah, apalagi sampai yang namanya menyangkal Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ayat firman Tuhan ini saya berikan judul kekuatan gereja. Gereja tidak hanya berbicara secara fisik, yaitu bangunan gedung, tapi gereja berbicara yaitu anggota tubuh Kristus saya dan Bapak Ibu Saudara. Di hari-hari ini kalau kita melihat keadaan dunia bukan semakin membaik. Amin. Keadaan dunia bukan semakin baik. Dengar berita sana sini menggemparkan. Kemajuan teknologi semakin canggih, sehingga ada oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan, untuk memanipulasi orang untuk kepentingan diri sendiri mereka. Bahkan tidak sedikit yang menghancurkan generasi muda pada saat ini. Ini yang kita harus renungkan. Peran gereja di hari-hari ini, apa yang harus kita buat? Namun lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, sebagai pengingat yang memberikan saya dan saudara penguatan lewat kebenaran firman Tuhan, seperti yang dialami oleh jemaat Philadelphia pada waktu itu. Kita tidak tahu Bapak Saudara, pencobaan apa yang harus kita hadapi di tahun 2023 nanti. Kita sudah ada di penghujung tahun 2022. Banyak hal yang kita telah lewati, banyak hal yang kita telah terima, hadapi. Tapi kita melihat bukti penyertaan Tuhan, bukan karena kuatku, bukan karena hebat kita. Amin. Tuhan tahu seberapa kuat kita di hari-hari ini. Nah, berbicara tentang kekuatan gereja, apakah kekuatan gereja yang sesungguhnya? Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa kekuatan gereja ada pada kuantitas atau jumlah anggota jemaat. Mungkin sebagian lagi berpendapat bahwa kekuatan gereja ada pada organisasi atau manajemen yang tersusun dengan rapi. Atau sebagian lagi berpendapat bahwa kekuatan gereja pada aset-aset
ada benarnya. Betul? Saya katakan itu tidak salah. Ada benarnya, namun jika kekuatan gereja diukur dengan hal-hal materi seperti itu, maka gereja tidak berarti apa-apa dibanding dengan organisasi atau perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di dunia ini. Kekuatan gereja tidak ada di sana jika diukur dengan hal-hal yang demikian. Kita perhatikan, Tuhan Yesus sebagai kepala gereja mengatakan kepada gereja atau jemaat di Philadelphia bahwa Ia tahu. Yang mana Tuhan tahu? Ayat 8 bagian B bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Artinya dibanding dengan kondisi sulit yang mereka hadapi pada waktu itu, kekuatan mereka terbatas. Mereka tidak mampu. Di tengah ketidakberdayaan mereka, mereka harus tetap kuat. Di tengah ketidakberdayaan mereka, mereka harus tetap berjuang. Di tengah ketidakberdayaan mereka, mereka harus bertahan. Seberapa sering kita alami hal-hal demikian? Terkadang di hati kita, di hati ini, terkadang berkata, "So tidak mampu, so tidak kuat lagi Tuhan." Tetapi kita harus kelihatan kuat, harus tetap berjuang, harus bertahan. Saudara yang terkasih, kita belajar dari jemaat Philadelphia ini, apa yang membuat mereka sehingga mereka tetap kuat. Ayat ke-8 bagian C, kita baca sama-sama. Apa yang membuat jemaat Philadelphia tetap kuat? Sudah bagian C. Namun engkau menuruti, sekali lagi, namun engkau menuruti firman-Ku. Inilah kunci kekuatan gereja. Kunci kekuatan gereja adalah engkau menuruti firman-Ku. Kita gali ayat ini lebih dalam. Kata menuruti dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah obey. Artinya taat. Amin. Kunci kekuatan gereja adalah menuruti firman Tuhan. Kunci kekuatan gereja adalah taat untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, apakah ketaatan itu sulit? Sulit? Sulit bukan? Ketaatan itu sebenarnya sederhana, tidak ribet-ribet amat seperti yang dibayangkan ya. Secara prinsip ketaatan itu berarti kita melakukan hal yang Tuhan mau kita lakukan. Dan memang tersulitnya begini, kadang-kadang tersulit. Mengapa kita kadang-kadang sulit untuk melakukan hal ini? Satu kata ini, taat. Sebenarnya kesulitan terbesar untuk bersikap taat bukan disebabkan perintah Tuhan itu ribet amat. Tidak sebenarnya. Namun yang membuat kita sulit untuk mentaati, melakukan firman Tuhan ini adalah dalam hati kita sebagai manusia, atau dengan kata lain, bahwa keinginan dalam hati kita sebagai manusia seringkali lebih besar untuk mengalahkan keinginan apa yang Tuhan mau untuk kita taati. Amin. Sebenarnya tidak ribet-ribet amat, tetapi yang membuat kita kadang-kadang sulit untuk menuruti firman Tuhan, keinginan manusia kita lah yang seringkali lebih besar untuk mengalahkan keinginan untuk menuruti firman Tuhan. Contoh sederhana, ketika orang menyakiti kita, ketika orang menghakimi kita, menculik kita, apakah kita semudah itu untuk mengampuninya? Apakah kita semudah itu untuk mengasihinya? Apakah kita semudah itu langsung mengampuninya? Mudah? Butuh proses. Dan saya mau katakan,
mungkin tidak secara instan ya, butuh proses, pasti butuh proses. Dan saya mau katakan, ketika saudara dapat melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti saudara, dapat mengasihinya, dapat mengampuninya, saudara sudah menuruti apa kata firman Tuhan. Amin. Saudara sudah mentaati untuk melakukan perintah Tuhan. Simpel saja sebenarnya. Nah, kita melihat di sini, sudah taat, di balik ketaatan ada berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Berkatnya apa? Ketika kita melepaskan pengampunan, sudah menuruti apa kata firman Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, sudah mentaati, menuruti, melakukan firman Tuhan, berkatnya apa? Ada kelegaan. Amin. Ada sukacita, ada kekuatan. Itu berkatnya. Kita melihat bangsa Israel, ya, kita tahu ini ketidaktaatan bangsa Israel kepada Allah, sehingga mereka ketidaktaatan gagal menerima janji Allah, yaitu berkat tanah Kanaan. Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan secara luar biasa, karena ia taat melakukan firman Tuhan. Ketika terjadi kelaparan hebat pada waktu itu, Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Tuhan suruh Ishak harus tetap tinggal di Gerar. Bayangkan saudara, pada waktu itu orang asing tinggal di Gerar bukan hal yang mudah. Namun kita melihat Gerar adalah satu tempat di Filistin, ya, bukan perkara yang mudah untuk tinggal sebagai orang asing. Tapi Ishak memilih taat kepada kehendak Tuhan. Bahkan Ishak menabur. Yang kita perhatikan, menabur benih di tanah itu, dan hasilnya Tuhan melipat gandakan panen 100 kali lipat. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 di sana dikatakan. Nah, saudara diberkati ketika kita taat untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Berkat hati yang taat, pasti hasilnya berkelimpahan. Siap diproses, bayar harga, endingnya pasti berbuah manis. Proses, memang kalau bicara proses, semua orang diproses, kasihan di hari-hari ini. Ya, terkadang Tuhan memberikan jawaban doa kita yang berbeda, tidak sesuai keinginan dan rencana kita. Namun disitulah Tuhan izinkan memproses kita. Tuhan izinkan untuk supaya kita dapat memahami apa rencana Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Pernah alami hal demikian? Kita berdoa, minta ini hal yang begini-begini, bla bla bla. Terkadang Tuhan menjawab doa kita berbeda dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan. Betul? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai itu kita harus bayar harga. Amin. Terkadang Tuhan mengizinkan kita harus menghadapi proses yang tidak sesuai dengan keinginan manusia kita. Terkadang Tuhan menjawab doa-doa kita berbeda dengan apa yang kita rencanakan, dengan apa yang kita inginkan, saudara. Tetapi tahukah Bapak Saudara bahwa sekalipun mungkin orang bilang Tuhan tidak menjawab doamu, tapi saya mau katakan itu adalah sebuah jawaban doa dari Tuhan. Amin. Bukan Tuhan soal tidak menjawab, itu jawaban doa dari Tuhan. Kita tidak tahu kalau kita memaksakan apa seperti yang kita inginkan ke depan, tapi Tuhan yang lebih tahu seperti apa masa depan kita nanti. Amin. Itulah yang terbaik bagi kita. Kristus menguji iman jemaat di Philadelphia. Apa yang diuji? Iman mereka, ketaatan mereka, ketekunan mereka, kesetiaan mereka kepada Kristus. Karena Tuhan tahu tidak seberapa kekuatan mereka. Banyak tantangan mereka hadapi pada waktu itu jemaat di Philadelphia. Bahkan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang berusaha melumpuhkan iman jemaat di Philadelphia pada waktu itu. Dan itulah gereja Tuhan pada hari ini. Inilah yang kita hadapi hari-hari ini. Apa yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan?
firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kuncinya adalah taat, setia, pasti next level. Amin. Ketaatan adalah sebuah kunci untuk membuka pintu berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baca ayat 8. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jika Tuhan sudah membuka pintu berkat untuk kehidupan kita, keluarga kita, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Amin. Tidak ada yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita, sebagai jaminan orang yang taat melakukan perintah Tuhan, akan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di ayat 10 dan 11 kita baca, peganglah apa yang ada padamu. Apa itu? Apa yang kita pegang saat ini, ya, sebagai kunci untuk membuka berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita pegang? Iman, pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai menyangkal Kristus. Yang kedua, kunci kekuatan gereja memiliki kesatuan. Kesatuan dalam tubuh Kristus hendaknya menjadi prioritas, baik itu di dalam komunitas organisasi gereja, baik itu dalam komunitas keluarga kita. Karena dalam kesatuan kita menjadi kuat. Iya, di dalam komunitas supaya kita kuat harus memiliki kesatuan. Di dalam kesatuan akan ada berkat Tuhan. Di dalam kesatuan akan ada mujizat Tuhan. Inilah yang istimewa menjadi penilaian Tuhan pada jemaat di Philadelphia pada waktu itu. Memiliki kesatuan roh, memiliki kesatuan hati. Mereka tidak akan goyah dan gentar menghadapi apapun yang menyusup di tengah-tengah mereka. Ketika gereja Tuhan menjadi kuat adalah memiliki kesatuan. Ketika memiliki kesatuan ini, gereja Tuhan siap menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Ketika memiliki kesatuan gereja Tuhan, gereja siap menjadi penuai jiwa-jiwa. Amin. Ini fungsi gereja. Bukan hanya berdiam di tempat. Jadikan kehidupan kita ketika ada kesatuan, maka gereja, pribadi kita, tubuh anggota Kristus menjadi berkat, menjadi berdampak bagi hidup orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kunci kekuatan gereja memiliki kesatuan. Amin. Saya di sini. Semua lihat ini, keluarga yang membawa dampak, keluarga yang mencari berdampak, untuk mencari berdampak, mencari berkat, kuncinya adalah memiliki kesatuan. Amin. Memiliki kesatuan dalam keluarga. Memang salah paham pasti terjadi, perselisihan, salah pendapat pasti itu. Tapi bagaimana kita untuk mempersatukan yang berbeda pendapat ini? Memang butuh proses. Tapi itulah dasar di dalam keluarga kita atau tubuh Kristus, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk mempersatukan kita. Di dalam kesatuan hati, suami istri berdoa, anak-anak duduk berdoa, menyembah Tuhan. Saya percaya saudara berkat Tuhan. Mazmur 133 ayat 1-3 itu berkatnya turun. Dari mana? Mulai dari mana? Kepala, janggut sampai ke jubah. Keluarga menjadi berkat. Kuncinya adalah memiliki kesatuan. Maaf, kami masih banyak kekurangan. Bapak Ibu sudah banyak berpengalaman tentang berkeluarga. Tapi kami yang muda ini banyak terus belajar bagaimana untuk mempersatukan yang berbeda pendapat ini. Suami saya, suami, istri menghormati suami, suami menghargai istri, anak-anak taat kepada orang tua, anak-anak takut akan Tuhan. Ini tugas keluarga. Amin. Suami istri. Terkadang kita, kalau kita melihat suami kita sudah mulai melemah, mungkin banyak masalah, seringkali suami kita tidak terbuka. Kadang-kadang
tidak terbuka apa yang masalah mereka hadapi di luar, tapi istri lebih peka. Mungkin sudah cari belum lagi masalah di kantor, belum lagi masalah di mana yang dia hadapi. Kita bersatu hati untuk berdoa. Dulu mungkin suami sudah mulai malas berdoa. Mari istri ingatkan suami sudah malas berdoa. Mungkin istri sudah mulai malas berdoa. Suami ingatkan istri berdoa. Anak-anak sudah mulai malas diajak berdoa. Ajak untuk duduk berdoa. Karena inilah menjadi satu landasan yang mengikat kita di dalam kesatuan keluarga untuk siap menjadi berkat. Amin. Mulai dari dalam sampai keluar kita diberkati lewat siapa? Lewat kita, keluarga kita, gereja Tuhan, anggota tubuh Kristus. Kunci kekuatan gereja menuruti firman Tuhan, taat. Kunci kekuatan gereja memiliki kesatuan. Keluarga menjadi berdampak, kuncinya adalah memiliki kesatuan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.